Bab 72. Iya, setiap kali sekte tersembunyi menerima murid, mereka mengadakan lelang besar-besaran di markas besar Asosiasi Pedagang Sihir. Kali ini, malam ini. Kemudian, Liu Lei ragu-ragu sebelum berkata, setiap orang harus membayar 100 koin emas untuk masuk. 100 koin emas sama dengan 10.000. Satu koin perak cukup untuk menghidupi keluarga normal selama seminggu. Setelah Ye Mo berpamitan dengan Liu Lei, ia mengajak Mu Xiaoyun untuk melihat-lihat beberapa hotel. Semuanya memang penuh. Jika ia tidak berencana pergi ke pelelangan, Ye Mo akan menginap di Hotel Hang Sui saja. Namun, karena ia akan pergi ke pelelangan, jika ia membuat masalah, Liu Lei akan tahu sesuatu tentangnya. Meskipun ia orang yang baik, Ye Mo tidak ingin ia tahu terlalu banyak tentangnya ketika mereka baru saja bertemu. Berkat koin emas Ye Mo yang banyak, ia akhirnya menemukan tempat menginap yang bagus yang agak jauh dari Hang Sui Square. Itu adalah Blue Sea Hotel. Hotel itu sangat bersih, tetapi sedikit lebih mahal. Namun, Ye Mo tidak peduli tentang itu. Ia membawa Mu Xiaoyun ke dalam kamar dan segera mulai mengubah penampilannya. Setengah jam kemudian, Ye Mo telah berubah menjadi pria berjanggut besar itu lagi, sementara Mu Xiaoyun telah menjadi prajurit wanita yang lebih tua. Apakah kita akan pergi ke pelelangan? Tanya Mu Xiaoyun. Ye Mo mengangguk dan tersenyum, aku masih punya beberapa ratus ton emas di cincin penyimpananku. Aku akan menukarnya dengan beberapa koin emas di sini. Aku ingin tahu berapa banyak koin emas yang bisa diperoleh dari batu bata emasku. Batu bata emas Ye Mo berasal dari AS, masing-masing beratnya hampir 10 kg. Ye Mo membawa Mu Xiaoyun dan mereka melompat keluar jendela. Mereka membeli kereta perang sebelum menuju ke bank pedagang sihir. Meski hari sudah gelap, bank pedagang ajaib belum tutup. Ye Mo pergi ke sana dan mengeluarkan 1009 batu bata emas. Dia menumpuknya di tanah dan menutupinya. Kemudian, dia memberitahu Mu Xiaoyun untuk menunggunya sementara dia masuk ke dalam. 1000 batu bata emas itu beratnya sekitar 10 ton. Ketika Ye Mo masuk ke dalam, ia mendapati bagian dalamnya agak modern. Meskipun tidak ada komputer, ada kartu magnetik. Namun, cek emas adalah yang paling sering digunakan. Saat Ye Mo mengeluarkan batu bata emas di kamar tamu, manajer itu langsung tertarik. Dia pernah melihat emas murni sebelum tetapi belum pernah ada yang memotongnya dengan bersih dan sebesar itu. Karena batu bata emas milik Ye Mo jauh lebih murni daripada koin emas, bank memberikan penawaran harga satu batu bata seharga 10.000 koin emas. Ye Mo sangat senang dengan harga ini. Ketika manajer mendengar pria berjanggut besar itu mengatakan masih ada 1000 batu bata tersisa, dia hampir menjadi gila. Orang ini terlalu kaya. Saat dia melihat tumpukan besar batu bata emas, dia tercengang. 1 jam kemudian, Ye Mo meninggalkan bank bersama Mu Xiaoyun. Dia telah mendapatkan 10 juta koin emas dengan batu bata itu. Selain 10.000 koin emas, yang dia putuskan untuk disimpan di cincin Mu Xiaoyun, dia mengubah sisanya menjadi cek senilai 100.000 koin emas. Tak lama kemudian, berita itu mengejutkan para petinggi asosiasi pedagang. Ketika Yun Ziyi tiba di bank, dia juga terkejut melihat batu bata emas itu. Pelanggan itu terlalu kaya. Apakah dia benar-benar membawanya dengan kereta kuda? Tetap saja, tidak ada bekas apapun pada batu bata emas itu. Tentu saja, Ye Mo telah menghapus kata-kata bahasa Inggris dari batu bata emas. Ketika Ye Mo tiba di tempat pelelangan bersama Mu Xiaoyun, sudah ada banyak orang di sana. 100 koin hanya biaya masuk. Jika Anda menginginkan sebuah kamar, harganya bisa mencapai 1000 koin. Tentu saja, ada yang lebih mahal, tetapi Ye Mo hanya membutuhkan kamar pribadi seharga 1000 koin emas. Setelah membayar 1000 koin, Ye Mo dan Mu Xiaoyun masuk ke kamar mereka, nomor 392. Ada buah-buahan di dalamnya. Mereka tidak perlu menunggu lama hingga pelelangan dimulai. Ye Mo mengamati indera spiritualnya dan segera menjadi waspada. Ada lebih dari 10 master surga besar dan 3 yang kekuatannya tidak dapat ia ketahui. Ini memberi Ye Mo perspektif baru tentang berbagai tingkat kekuatan di sana. Dia harus berhati-hati atau dia akan tenggelam ke dalam jurang. Yang membuat Ye Mo merasa tenang adalah Jie Sun tidak ada di sana. Namun, dia melihat ruangan Masjid Qi Hangjing. Luo Xuan dan kakak perempuannya tidak ada di sana. Ye Mo juga melihat kamar Tai. Di sana ada seorang pendeta Tao tua yang tidak bisa dia lihat, seorang guru surga agung lainnya, dan seorang pendeta Tao muda. Namun, di samping pendeta Tao muda itu ada seorang wanita cantik berdada besar, yang tampaknya kurang cocok. Ye Mo juga melihat sekte Gunung Sangking. Yu Yuyan telah bergabung dengan mereka, tetapi mereka tampak jauh lebih miskin dibandingkan dengan Tai. Juru lelang itu adalah seorang wanita muda. Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah yang cukup terbuka. Wanita muda itu mengingatkan Ye Mo pada Yun Bing. Seperti Yun Bing, dia memiliki tubuh yang sangat menggerakkan. Satu-satunya perbedaan adalah matanya penuh dengan rayuan, sedangkan mata Yun Bing sangat dingin. Memikirkan Yun Bing, Ye Mo menghela napas. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yun Bing dan Ting Ting. Jika dia punya waktu, saat dia kembali, dia bisa pergi mengunjungi mereka bersama Luo Ying dan Ning Qingsui. Selamat datang semuanya di lelang sekte tersembunyi Hang Sui 3 tahunan. Saya Meng Lan, saya akan mengadakan lelang hari ini. Akan ada banyak hal bagus malam ini dan semua orang pasti akan menemukan sesuatu yang mereka sukai. Oke, pelelangan dimulai sekarang. Barang pertama disebut kamera bertenaga surya. Kami tidak dapat memproduksi barang ini di sini dan kamera ini dapat merekam gambar Anda dengan jelas. Ye Mo tidak bisa berkata apa-apa. Jika seluruh pelelangan dipenuhi dengan hal-hal semacam ini, maka dia akan sangat menyesal telah hadir. Yang tidak diduga Ye Mo adalah benda itu dijual seharga 10.000 koin emas. Itu sama berharganya dengan batu bata emas, yang harganya sekitar beberapa ratus ribu dolar AS. Namun, koin emas itu memiliki daya beli beberapa juta dolar AS. Mereka menjalankan bisnis dengan sangat baik di sana. Ye Mo mengamati indera spiritualnya dan melihat ekspresi menghina di wajah banyak anggota sekte tersembunyi.
Jelas, mereka tahu nilai sebenarnya dari kamera itu. Untungnya, barang-barang bagus mulai bermunculan, artefak magis, biji, pil, dan metode kultivasi. Namun, Yemo belum menginginkan semuanya. Item berikutnya adalah buah roh bumi. Semua orang tahu kegunaannya, tetapi saya akan menjelaskannya lagi. Buah ini dapat memberikan peluang 90% bagi level hitam untuk mencapai level bumi. Puncak level bumi juga akan memiliki peluang 20% untuk mencapai surga agung. Buah ini dapat meningkatkan level yang lebih kecil hingga 100%. Harga awalnya adalah 50.000 koin emas, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 koin emas. Sebelum dia selesai berbicara, penonton sudah bergemuruh. Ketika Yemo mendengar kata-kata, buah roh bumi, dia juga terguncang. Dia memindai indera spiritualnya di kotak kayu, itu memang buah roh bumi. Namanya sama dengan yang digunakan di benua Luo Yue. Aneh. Jika Yemo memiliki buah roh bumi, ia dapat segera membuat kuali pil penambah esensi. Dengan itu, ia dapat mencapai tahap tersier pengumpulan Qi. Dia harus mendapatkannya. 52.000 koin emas, seseorang langsung menawar. 55.000. 57.000. 60.000. Hanya dalam waktu singkat, harganya naik menjadi 93.000 koin emas. Ada banyak orang yang menginginkannya, dan harga itu jelas belum menjadi batas bawah mereka. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 150.000. Namun, dengan harga ini, tidak banyak lagi yang menawar. Yang menawar hanya orang-orang dari keluarga kaya dan sekte yang memperebutkannya. 200.000, Yemo menyebut tawarannya. Dengan ini, suasana menjadi hening. Bukan karena harganya yang tidak masuk akal, tetapi karena harganya berasal dari ruangan kecil. Jelas itu hanya ruangan biasa. Ini bukan lagi masalah uang, ini masalah orang biasa yang memperebutkannya dengan sekte. 210.000, seseorang berteriak dari kamar mewah 009 dengan nada tidak senang. Dia adalah seorang pria berusia 30-an. Beraninya seorang pria tanpa nama dan tanpa sekte berebut buah roh bumi dengannya. Yemo bisa merasakan kemarahan dalam suara itu. Dia memindai menggunakan indera spiritualnya, dan itu adalah sekte pedang Gemini. Yemo tahu dari pembicaraannya dengan Liu Lei bahwa mereka adalah sekte kelas 1. Tak heran mereka sombong seperti itu, mungkin mereka memandang rendah dia karena ruangan tempat dia berada. Sekarang Yemo lah yang marah. Ini pelelangan, mengapa dia harus memberikan sesuatu? Bahkan jika itu adalah sekte kelas khusus, Yemo tidak akan menyerah pada buahnya. 250.000, Yemo menambahkan. Jika orang ini akan menambahkan lebih banyak, dia akan langsung menambahkan 300.000. Pada saat ini, tidak ada yang menawar lagi, dan tuan muda dari sekte pedang Gemini tidak senang. Bahkan sekte kelas khusus tidak ingin terlibat dalam konflik yang tidak perlu dengan sekte pedang Gemini untuk mendapatkan buah roh bumi. Bagaimanapun, itu paling banyak dapat menciptakan seorang prajurit tingkat bumi. 250.000 benar-benar harga tertinggi yang dapat dikatakan sepadan. Mata Qi Hong berkilat marah, beraninya semut ini mengambil buahnya dan bersikap sombong di depannya. Meskipun dia ingin terus menawar dengan harga lebih tinggi, dia tidak bisa bertindak terlalu jauh meskipun dia adalah tuan muda sekte tersebut. Selidiki siapa orang sombong itu. Bahkan jika dia bersedia memberiku buah itu nanti, aku akan membuatnya menderita apapun yang terjadi, kata Qi Hong dingin. Ya. Seorang pria setengah baya di ruangan itu segera pergi. Yemo merasakan hal ini dengan indera spiritualnya dan mencibir. Jika orang ini berani mencari masalah setelahnya, Yemo akan membunuhnya. Setelah membayar cek emas senilai 250.000, buah roh bumi dikirim ke kamar Yemo. Yemo segera memindahkannya ke kotak giok karena kotak kayu tidak akan mampu mempertahankan khasiatnya dengan baik. Meskipun Lan Meng tahu bahwa Yemo tidak akan memiliki akhir yang baik setelah menyinggung Qi Hong, dia menyukai orang idiot seperti Yemo. Wow, buah roh bumi memungkinkan kita melihat seperti apa orang kaya sejati. Tuan dari kamar 392 adalah pahlawan muda namun kaya raya. Harap terus perhatikan barang-barang berikut. Yemo mencibir. Dia tahu apa yang dilakukan wanita itu, dia memanfaatkannya. Kata-katanya tidak hanya membuat Qi Hong gelisah, tetapi mereka yang memiliki harga diri juga tidak akan menyerah begitu saja pada hal-hal berikutnya. Tak lama kemudian, semua orang melihat ke kamar 009 dan wajah Qi Hong yang hijau karena marah. Dia juga mengerti apa yang dilakukan wanita itu, tetapi tidak dapat menahan rasa marahnya. Tuan muda, kita biarkan saja dia bersikap sombong untuk saat ini. Setelah pelelangan, kita bisa bertindak, wanita cantik di dalam ruangan itu menghibur. Di sebuah ruangan tanpa tanda, seorang wanita berpakaian ungu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan ada orang bodoh seperti itu di sana. Tanpa ada faksi yang kuat untuk mendukungnya, dia menyinggung tuan muda dari sekte pedang Gemini. Ini adalah bunuh diri. Nona, orang itu terlalu bodoh. Dia minta mati saja, kasihan teman di sebelahnya, keluh gadis berpakaian hijau itu. Selidiki keduanya, kata wanita lainnya. Baiklah, semuanya tetap tenang karena item berikutnya adalah biji meteorit. Itu adalah saripati logam dan dapat digunakan untuk membuat senjata yang tak tertandingi. Tawaran awal adalah 80.000. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000. Lan Meng melambaikan tangannya dan beberapa staf segera membawa biji seukuran keranjang. Orang-orang yang tidak tahu cara menempa senjata langsung kehilangan minat, jadi untuk sesaat, tidak ada yang mengajukan penawaran. Namun Yemo terguncang, ini bukan saripati logam biasa, ini saripati logam geng. Dia mendapat saripati logam geng seukuran kepalan tangan dari Yu Miaodan dan telah menggunakan semuanya. Saripati logam geng sangat berharga di alam kultivasi, itu adalah bahan terbaik untuk membuat artefak sihir. Artefak sihir atau artefak roh yang dibuat dengan saripati logam geng memiliki kekuatan ofensif yang sangat kuat. Potongan sebesar itu ada di sana, namun tidak ada yang tahu apa itu. Jika ini muncul di dunia kultivasi, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk membelinya?
Ye Mo sudah lama berpikir untuk membuat artefak sihir ofensif yang kuat setelah ia mencapai tahap pembentukan fondasi, jadi bagaimana ia bisa membiarkan esensi logam geng ini berlalu begitu saja? 81.000, seseorang dari kamar 011 menawar. Tidak ada yang terkejut dengan hal ini karena kamar 011 adalah kamar Forgery Hall. Meskipun mereka hanya sekte kelas 2, mereka terkenal di benua itu karena pemalsuannya. Sebagian besar senjata dari sekte besar berasal dari Forgery Hall, jadi status mereka yang sebenarnya adalah sekte kelas 1. Tapi apapun yang terjadi, Ye Mo tidak akan menyerah pada biji itu. 85.000, Ye Mo mengajukan tawaran, dan tempat itu menjadi sunyi. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan si idiot dari kamar 392 ini? Dia baru saja menyinggung sekte pedang Gemini, dan sekarang dia akan melawan aula pemalsuan. Berapa banyak uang yang dimilikinya? Berapa banyak nyawa yang dimilikinya? Seorang pria botak berwajah merah di kamar 011 tampak linglung. Dia adalah ahli pemalsuan dan merupakan kultivator surga agung setengah langkah. Dia tidak menyangka seseorang akan melawannya. Jika dia benar-benar ingin mengambilnya, bahkan Tai akan menyerahkannya kepadanya, namun si idiot ini berani memperebutkannya dengannya. 100.000. Si botak marah. Dia, Xia Chongyan, adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin sekte. Semua orang bisa tahu dari nada bicara Xia Chongyan bahwa dia sedang marah, tetapi Ye Mo sepertinya tidak mendengarnya. Dia memanggil, 110.000 perlahan. 200.000. Suara dingin Xia Chongyan terdengar. 210.000, suara dari kamar 329 menyusul. 300.000. Xia Chongyan menambahkan. Ye Mo juga mulai marah. Si botak ini berani terus melemparkan uang padanya seperti itu, mencoba menakutinya. Astaga, siapa yang takut pada siapa? 1 juta. Ye Mo tidak lagi berminat untuk menawar hanya 10.000 lebih setiap kali. Gemuruh penonton pun heboh. Orang itu memang kaya raya. Lagi pula, bukan itu yang terpenting, orang itu juga tidak takut mati. Dia bahkan tidak menghormati Xia Qianbei. Xia Chongyan telah menawar 100.000 dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kekayaannya. Namun orang itu baru saja menawar 1 juta. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa perbuatan Xia Chongyan telah membuat lelaki berjanggut besar itu marah, jadi dia menamparkan wajah Xia Chongyan. Baiklah, baiklah. Anak-anak akhir-akhir ini memang ingin bertindak seperti pahlawan. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Xia Chongyan membanting meja. Jejak tangan yang jelas terbentuk di meja teh. Ye Mo nampaknya tidak tahu bahwa dia telah menyinggung banyak orang saat dia membayar uang dan dengan senang hati mengambil biji tersebut. Mu Xiaoyun memegang erat tangan Ye Mo. Dia bisa merasakan bahwa banyak orang tidak senang dengan suaminya, tetapi dia tidak terlalu khawatir, suaminya kuat. Bahkan Lan Meng tidak punya muka untuk terus bicara. Sayang sekali. Dia tahu Ye Mo pasti akan mati. Namun, dia langsung melupakannya hanya dengan memikirkan keuntungan yang Ye Mo berikan padanya. Di dalam ruangan itu, wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang mencoba untuk mencari tahu siapa Ye Mo sebenarnya. Pada saat itu, seorang gadis berpakaian hijau masuk dan berkata, "Nona muda, ada seorang pria berjanggut besar dan seorang wanita di kamar 392. Memang dia mengangguk. Dia telah menerima 10 juta dari bank, dan dia masih punya banyak uang untuk dibelanjakan. Dalam penawaran berikutnya, Ye Mo membeli beberapa ramuan dan biji spiritual lagi. Ketika Ye Mo menawar hingga batas tertentu, tidak ada yang melawan karena mereka semua tahu bahwa orang itu gila dan melakukan apapun yang diinginkannya. Selain itu, dia akan segera mati, jadi tidak ada yang peduli. Ye Mo tahu bahwa dia tidak bertindak gegabah. Jika itu tidak terlalu penting, dia tidak berencana untuk memperebutkannya dengan sekte kelas 1. Selain itu, dia yakin dia bisa melarikan diri, dia bahkan telah mengubah wajahnya. Barang terakhir adalah 5 set batu Qi. Setiap set memiliki 2 batu, dan harganya 500.000 per set. Setiap penawaran harus tidak kurang dari 10.000. Ye Mo sudah memindainya dengan indera rohnya, ada 5 set batu roh. Dia bersuka cita. Dia benar-benar telah membuat keputusan yang tepat dengan datang ke pelelangan ini, tetapi dari harganya, tampaknya sekte tersembunyi juga mengetahui pentingnya batu roh. Akan lebih baik baginya jika ia mendapatkan kelima set itu, tetapi ia tahu bahwa itu tidak mungkin karena kekayaan dan kekuasaan. Ia jelas bukan tandingan sekte kelas khusus. Jika ia membuat semua orang marah, ia akan mengalami kesulitan. Set pertama dibeli oleh Tai seharga 1,3 juta, set kedua dibeli oleh Masjid Qi Hangjing seharga 1,3 juta dan set ketiga dibeli oleh Sekte Kuntian juga seharga 1,3 juta. Meskipun Ye Mo tidak nyaman, dia hanya bisa menahannya. Banyak orang memandang Ye Mo, bertanya-tanya apakah dia sudah kehabisan uang, mengapa dia belum mengajukan penawaran. Ketika set keempat dikeluarkan, Sekte Pedang Gemini menawar 1,3 juta, dan Ye Mo menambahkan 100.000 tanpa berpikir. Karena itu adalah sekte yang telah disinggungnya, dia tidak keberatan menyinggung mereka lebih jauh. Qi Qihong sangat marah. Orang ini jelas-jelas menentangnya. 1,8 juta. Qi Qihong tahu pentingnya batu Qi dan dia tidak akan memberikannya begitu saja. Jika dia tidak bisa mendapatkan batu Qi kali ini, dia akan mengalami kesulitan saat kembali. 2 juta, Ye Mo menaikkan tawarannya. Tuan muda, kita hanya punya 2 juta lagi. Kita tidak bisa menambahnya lagi, wanita di samping Qi Qihong mengingatkan. Wajah Qi Qihong berubah menjadi hijau, baiklah, biarkan dia membelinya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa menyimpannya. Seolah-olah mereka tahu orang gila itu akan membelinya apapun yang terjadi, banyak orang yang menyerah menawar. Set kelima dikeluarkan dan Sekte Pedang Gunung Su memulai dengan 1,5 juta. Namun, tepat ketika Ye Mo ragu apakah dia harus menawar atau tidak, Qi Qihong menawar 2 juta. Ye Mo bersuka cita. Jauh lebih baik mengambilnya dari Qi Qihong daripada dari Sekte Pedang Gunung Su. Sebelum orang lain dapat mengajukan penawaran, Ye Mo menaikkan harganya hingga 2,5 juta.
Koin emas tidak ada gunanya baginya. Akhirnya, Ye Mo juga mendapatkan set batu Qi terakhir. Semua orang tahu bahwa orang ini pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Batu Qi sangat berharga sehingga bahkan 3 sekte besar tidak ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri, apalagi orang seperti Ye Mo. Begitu pelelangan berakhir, Ye Mo meninggalkan tempat itu dan menuju keluar kota bersama Mu Xiaoyun. Lebih dari 10 kelompok orang langsung ingin mengejar Ye Mo, tetapi mereka tidak berani karena Sekte Pedang Gemini dan Balai Pemalsuan sudah melakukannya. Sekte-sekte ini semuanya adalah sekte kelas 1 dan mereka memiliki seorang Guru Surga Agung setengah langkah, Guru Puncak Tingkat Bumi, dan Guru Puncak Tingkat Hitam. Ye Mo telah menyinggung kedua sekte ini, jadi kekayaannya akan terbagi dua, itu adalah salah satu aturan diam-diam di antara sekte. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Yun Zi melihat Ye Mo dan Mu Xiaoyun pergi dan menggelengkan kepalanya. Jika mereka bisa melarikan diri, itu akan sangat aneh. Pria berjanggut besar itu telah melakukan hal seperti itu dan berani meninggalkan kota pada saat itu, bahkan dia harus mengagumi keberaniannya. Itu seperti bunuh diri. Bahkan jika dia tidak meninggalkan kota, itu tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi setidaknya di kota, sekte-sekte masih memiliki beberapa kekhawatiran. Hai Babe, sepertinya ada beberapa orang yang mengikuti kita. Mu Xiaoyun melihat ada seseorang yang mengikuti mereka. Jelas mereka bahkan tidak repot-repot bersembunyi. Ye Mo tersenyum, jadi kita harus keluar kota untuk menjadi kaya, lalu kita akan kembali. Melihat Ye Mo dan Mu Xiaoyun melaju semakin cepat di kereta perang mereka dan menuju ke tempat yang tandus, Qi Hong mencibir dan menatap Xia Chongyan, Xia Qianbei, aku tidak menyangka orang ini begitu menyukai kematian. Dia tidak hanya berani meninggalkan kota, tetapi dia juga pergi ke tempat yang sepi. Dia benar-benar tahu cara menemukan tempat pemakaman untuk dirinya sendiri. Xia Chongyan mencibir. Meskipun dia adalah yang terlemah dari 4 pemimpin sekte di sektenya, keterampilan pemalsuannya adalah yang terbaik. Bahkan para pemimpin sekte dari 3 besar akan memanggilnya, sahabat Dao ketika mereka melihatnya. Namun, dia telah dipermalukan oleh si idiot ini. Xia Qianbei, kita akan membagi cek emasnya secara merata, saripati logamnya akan menjadi milikmu, sementara kita akan mendapatkan 1 set batu Qi untuk masing-masing. Jika Qianbei tidak membutuhkan apapun lagi yang mungkin dimiliki pria itu, maka aku akan mengambil sisanya. Tentu saja, aku akan menyerahkan pria berjanggut besar itu sendiri kepada Qianbei. Qi Hong tahu bahwa Xia Chongyan mungkin membenci Ye Mo sampai ke tulang, jadi dia sudah mengatur cara membagi semuanya. Xia Chongyan mencibir, baiklah, asalkan aku sendiri yang bisa membunuh si idiot itu. Tentu saja, meskipun wanita itu jelek, hehehe. Qi Hong tertawa. Tidak peduli seberapa jelek wanita itu, dia akan menderita jika dia menyinggung Qi Hong. Sementara itu, Ye Mo tahu bahwa dari keempat orang itu, hanya ada penguasa surga agung yang harus ia khawatirkan. Keempat orang lainnya sebenarnya tidak mengancamnya. Ia hanya perlu menyergap penguasa surga agung itu, sementara orang-orang lain yang ada di sana hari ini hanya akan menjadi sumber uang mudah. Xiao Yun, lanjutkan perjalananmu di kereta perang sebentar, lalu tunggu aku. Ye Mo melihat Fajar yang semakin dekat dan tahu bahwa mereka pasti akan menyerang. Mu Xiao Yun sangat mempercayai Ye Mo. Ye Mo melompat dari kereta perang saat tidak terlihat dan bersembunyi di pinggir jalan. Dia tidak bergerak sama sekali, karena dia tahu bahwa jika dia bergerak, penguasa surga yang agung akan menyadari sinyal Qi-nya. Penatu Aming, Xia Qianbei, ayo kita serang. Qi Hong menatap pria parubaya di sampingnya dan Xia Chongyan. Baiklah, ayo kita serang. Yang lain mengangguk dan bergegas menuju kereta perang. Pria parubaya yang mengikuti Qi Hong berada di surga agung, jadi dia yang tercepat. Dia melewati Ye Mo terlebih dahulu dan saat itu, Ye Mo melompat keluar dari tempatnya sementara pedang terbangnya berubah menjadi sinar putih dan menusuk jantung penguasa surga agung dari punggungnya. Begitu Ye Mo bergerak, penguasa surga agung itu merasakan gelombang Qi dan merasakan kematian yang akan segera terjadi. Dia langsung tahu bahwa ada yang salah dan seseorang mencoba menyergapnya. Dia langsung mencoba menghindari pedang itu. Namun Ye Mo sudah mampu membunuh seorang Master Langit Agung sendirian dalam keadaan normal, sedangkan ini merupakan serangan diam-diam, jadi dengan kecepatan pedang terbang Ye Mo, bahkan Master Langit Agung pun tidak dapat menghindarinya. Saat tenaga dalam pedang meledak di dalam hati sang Master Surga Agung, lelaki parubaya itu pun tak kuasa menahannya. Melihat orang terkuat itu sudah mati, Ye Mo bersukacita. Ia berharap orang ini terluka parah terlebih dahulu dan kemudian ia akan mencoba membunuhnya, tetapi orang ini benar-benar ceroboh karena ia hanya mengejar kereta perang tanpa waspada. Ia minta mati. Hal ini juga mengingatkan Ye Mo untuk tidak pernah meremehkan lawannya dan selalu waspada. Punggung lelaki setengah baya itu memuntahkan darah, dan ia jatuh beberapa meter jauhnya. Kejadian ini langsung mengguncang 3 orang lainnya, dan mereka semua berhenti saat mereka menatap lelaki berjanggut besar itu dengan kaget. Kau minta mati. Xia Chongyan adalah orang pertama yang bereaksi dan menyerang Ye Mo. Dia hanya berpikir bahwa pria parubaya itu terbunuh karena disergap dan tampaknya lupa bahwa pria itu adalah seorang penguasa surga yang hebat. Bahkan seorang penguasa surga yang hebat pun disergap, seberapa hebat dia. Ye Mo menyimpan pedang terbangnya dengan nada jijik, karena dia benar-benar tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi lawan setengah langkah dari surga agung. Ye Mo menendang pedang melengkung yang digunakan pria parubaya itu. Bentrokan-bentrokan segera, cambuk logam Xia Chongyan terpotong menjadi beberapa bagian, dan Xia Chongyan ketakutan setengah mati. Jika dia masih tidak tahu bahwa dia bukan tandingan pria berjanggut besar itu, maka dia akan menjadi sangat bodoh. Musuhnya berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Dia tidak bisa melawan sama sekali selama bentrokan itu, tidak heran dia membunuh seorang penguasa surga yang hebat. Xia Chongyan tidak bisa lagi peduli dengan wajah dan amarahnya. Yang ingin dia lakukan hanyalah lari, tetapi begitu pikiran ini muncul, dia merasakan bahu kirinya menjadi dingin. Seluruh lengan kirinya terpotong dengan rapi dari bahunya. Xia Chongyan hancur dan berbalik untuk lari tanpa berpikir.
Ye Mo sebenarnya tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia melompat dan menendang pria setinggi bumi yang datang bersama Xia Chongyan di dada. Pria itu ingin lari juga, tetapi dia langsung pingsan. Namun, dalam waktu singkat ini, Xia Chongyan tidak terlihat di manapun. Wajah Qi Hong menjadi pucat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, guru surgawinya yang agung terbunuh, dan Xia Chongyan kehilangan satu lengan dan melarikan diri. Belum pernah sebelumnya Tuan Muda. Saat dia melihat Ye Mo berjalan perlahan, wajahnya menjadi pucat. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi giginya bergemeletup. Meskipun dia adalah seniman bela diri tingkat hitam, kekuatannya telah dibangun menggunakan pil, dan dia tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kau tak bisa membunuhku, aku Tuan Muda dari Sekte Pedang Gemini, tolong Ma. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Ye Mo menendangnya hingga pingsan. Ye Mo mengambil semua cek emas penyerangnya lalu mengambil pedang melengkung dari kultivator tingkat bumi itu dan menusukkannya ke luka Master Surga Agung sebelum memakuki Qi Hong ke tanah dengan pedang itu. Kemudian, Ye Mo pergi ke sisi penguasa Surga Agung dan mengukir pemalsuan di tanah sebelum pergi. Pada saat Ye Mo selesai melakukan ini, Mu Xiaoyun datang. Xiaoyun, orang-orang ini ingin membunuh kita, jadi aku membunuh mereka. Ye Mo menjelaskan, takut bahwa Mu Xiaoyun akan takut. Mu Xiaoyun mencengkeram lengan Ye Mo sambil menggelengkan kepalanya, Ye sayang, aku tidak takut. Ye Mo menyetujui keberanian Mu Xiaoyun, kebanyakan gadis akan takut dengan acara seperti itu. Ye Mo menggendong manusia permukaan bumi dan membawa Mu Xiaoyun di pedang terbangnya sampai ke kota Hang Sui sebelum mendarat. Ye Mo membangunkan manusia tingkat bumi itu dan menunjuk ke kios-kios di luar kota, aku telah menyegel meridianmu, dan kecuali aku membukanya untukmu, kau pasti akan mati. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku sekarang. Pergilah ke kios itu dan belikan aku satu set pakaian petarung. Lakukan dengan cepat, dan jika kau melakukan trik apapun, kau tidak akan melihat matahari hari ini. Iya, Qian Bei, aku mengerti. Apakah kamu bisa? Cepatlah, kau tidak punya hak untuk bertanya padaku. Jika kau ingin terus berbicara, kau tidak perlu pergi lagi, ancam Ye Mo saat ia hendak menyerang. Lelaki setingkat bumi itu tak berani ragu lagi, segera berlari menuju kios dan membeli pakaian, lalu buru-buru berlari kembali. Ye Mo mengangguk puas sebelum mengubah manusia tingkat bumi dan pakaian yang dibelinya menjadi abu. Kemudian, dia membawa Mu Xiaoyun ke Hotel Blue Sea dalam keadaan tidak terlihat. Meskipun dia tidak tahu mengapa suaminya melakukan semua ini, Mu Xiaoyun tidak pernah bertanya. Saat hari mulai siang, Ye Mo dan Mu Xiaoyun kembali ke penampilan normal mereka dan berjalan keluar hotel. Ye Mo tidak makan apapun bersama Mu Xiaoyun di hotel, tetapi pergi keluar untuk mencari berita. Alasan mengapa Ye Mo melakukan apa yang dilakukannya adalah karena Ye Mo tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh keempatnya, maka meskipun itu tidak ada hubungannya dengan pasangan itu, mereka tetap akan dicurigai. Jadi dia mengalahkan mereka semua, tetapi dia tidak membunuh Xia Chongyan itu, malah membiarkannya pergi untuk melakukan trik kotor. Tepat ketika Ye Mo dan Mu Xiaoyun keluar dari hotel dan tiba di Hang Sui Square, mereka melihat banyak orang berkumpul di sana secara berkelompok mendiskusikan sesuatu. Kakak Mo, ke sini. Panggil Liu Lei dari toko sarapan. Ye Mo segera masuk ke sana bersama Mu Xiaoyun. Sepertinya saudara Mo sudah menemukan tempat tinggal. Liu Lei senang melihat Ye Mo. Ye Mo mengangguk, ya, kami menginap di Blue Sea Hotel. Tidak ada pilihan lain yang lebih dekat. Lumayan, Blue Sea tempatnya bagus. Ye Mo segera bertanya, saudara Liu, apa yang sedang dibicarakan orang-orang ini? Liu Lei melihat sekeliling dan kemudian berbisik, dikatakan bahwa Balai Pemalsuan dan Sekte Pedang Gemini akan bertempur di kota Hang Sui. Mereka akan bertempur habis-habisan. Ye Mo mendengar ini dan bersukacita. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Jika dia bisa menunda ini sedikit lebih lama, bahkan jika orang-orang tahu dia melakukannya, itu tidak akan menjadi masalah. Ye Mo berpura-pura terkejut, bukankah mereka berdua adalah sekte kelas 1? Bagaimana mungkin mereka bertarung? Liu Lei menggelengkan kepalanya dan minum susu kedelai sebelum berkata, aku juga baru mendengar tentang ini. Mereka mengatakan bahwa di pelelangan tadi malam, ada seorang pria berjanggut tebal yang sangat kaya. Dia mengambil barang-barang dari Sekte Pedang Gemini dan Balai Pemalsuan dan tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Namun secara teori, mereka berdua membenci pria berjanggut besar itu, mereka seharusnya bekerja sama. Mengapa mereka saling berkelahi? Tanya seseorang dari meja lain. Liu Lei tidak menjawab tetapi seseorang menjawab untuknya. Seorang pria berwajah hitam dari meja lain menjawab, begini, setelah pelelangan, kedua sekte mengejar pria berjanggut besar itu. Melihat semakin banyak orang yang mendengarkan, lelaki berkulit hitam itu berkata dengan puas, ini bukan masalah besar, tetapi masalahnya adalah 4 orang pergi, 2 dari Balai Pemalsuan dan 2 dari Sekte Pedang Gemini. Namun, hanya satu yang kembali, wakil pemimpin Sekte Balai Pemalsuan Xia Qianbei. Apa? Pria berjanggut besar itu sekuat itu? Tanya pria itu. Ye Mo terguncang. Pria itu mengatakan ini tanpa sengaja, tetapi jika semua orang berpikir seperti itu akan berbahaya. Pria berkulit hitam itu berkata dengan nada menghina, gunakan otakmu sebelum bicara. Pria berjanggut besar itu terlihat seperti berusia paling tua 30-an. Apakah menurutmu dia bisa mengalahkan 4 orang master dengan seorang wanita? Salah satunya adalah Master Surga Agung dari Sekte Pedang Gemini. Beberapa hal sudah jelas, jika kau hanya menggunakan otakmu. Melihat semua orang terpikat oleh kata-kata itu, lelaki berkulit hitam itu berkata dengan lebih puas, pagi ini, Xia Chongyan Qianbei kembali dengan lengan yang hilang. Ia berkata bahwa lelaki berjanggut besar itu telah melakukannya dan bahwa ia sangat kuat. Ia membunuh seorang guru surga yang hebat dan membuatnya terluka parah, tetapi tidak seorang pun mempercayainya. Lalu apa? Tanya orang lain. Ye Mo memperhatikan bahwa ada kerumunan di sekitarnya juga, jadi begitulah cara kelompok diskusi terbentuk. Lalu apa?
Tentu saja, pergilah menyelidiki tempat kejadian perkara, kata lelaki berkulit hitam itu sambil tersenyum gembira saat semakin banyak orang berkumpul. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Pria berkulit hitam itu menjawab, beberapa master sekte netral pergi dan melihat mayat tetua sekte pedang Gemini, Ming Zifeng dan Tuan Muda Qi Hong. Dia dipaku ke tanah dengan pedang melengkung. Pedang melengkung itu milik master tingkat bumi yang hilang dari balai pemalsuan, Wei Wu. Luka Ming Zifeng juga disebabkan oleh pedang ini. Semua orang berteriak kaget. Pria berkulit hitam itu berkata lagi, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting, seseorang mengatakan bahwa di bawah tangan Ming Zifeng ada kata palsu. Mungkin karena tetua Ming Zifeng sangat kuat dan tidak langsung mati, jadi dia mengukir kata itu untuk meninggalkan petunjuk. Apakah kau tahu pedang mana yang memotong lengan Xia Chongyan Qianbei? Itu adalah pedang tetua Ming Zifeng. Tidak heran. Seru seseorang. Tetapi mengapa balai pemalsuan melakukan itu? Dan di mana Wei Wu? Pikir seseorang dan bertanya. Pada saat itu, seorang prajurit gemuk menengahi, kudengar lelaki berjanggut besar itu sangat kaya. Dia mungkin punya banyak barang bagus dan kekayaan selalu memicu keserakahan. Kudengar orang-orang berkata bahwa mereka melihat Wei Wu di luar kota Hang Sui membeli beberapa barang keperluan sehari-hari, seolah-olah dia akan pergi. Ye Mo mendengar ini dan merasa dia telah bertindak berlebihan. Kelihatannya terlalu mencurigakan, seseorang pasti sudah meragukannya. Namun, meskipun begitu, dia hanya perlu bertahan untuk beberapa hari ke depan. Ruang pertemuan terbesar di kota Hang Sui dipenuhi oleh para master dari berbagai sekte. Wajah Xia Chongyan pucat pasi, dia hanya punya satu lengan, tetapi dia tetap harus hadir. Sudah kubilang orang itu menjebakku. Wei Wu dan aku hanya berada di setengah langkah alam surga dan bumi, bagaimana mungkin kami bisa membunuh tetua Ming Zifeng? Jika aku benar-benar membunuhnya, bagaimana mungkin Wei Ya meninggalkan pedang melengkung itu? Mengapa dia meninggalkan bukti? Xia Chongyan marah, tetapi dia masih harus menjelaskan. Seorang pria parubaya berkulit putih dari sekte pedang Gemini mencibir, Xia Chongyan, kau melakukannya tetapi kau tidak berani mengakuinya. Apakah kau pikir sekte pedang Gemini takut pada kalian? Kau tidak membunuh putraku, Qi Hong. Apakah dia akan bunuh diri? Apakah seorang penguasa surga yang agung juga akan bunuh diri? Tentu saja kau tidak dapat membunuh tetua kami dengan kekuatanmu yang menyedihkan. Tetapi jika kau tiba-tiba menyerang dari belakang, siapa yang akan berjaga? Xia Chongyan marah, tetapi dia tahu ini bukan saatnya untuk mengamuk. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, kepada semua pemimpin sekte di sini dan pemimpin sekte Qi, pria berjanggut besar itu benar-benar seorang master yang lebih kuat dari surga. Aku akui aku tidak sebanding dengannya. Ketika dia membunuh tetua Ming Zifeng dengan pedang panjang, aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hahaha. Pemimpin sekte Qi sangat marah dan malah tertawa. Xia Chongyan, dasar tua bangka. Kau bilang orang yang berusia 30-an lebih kuat dari seorang master surga agung. Semua orang, aku, Qi Yuxin, ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat seorang master surga agung berusia 30 tahun? Apakah benua ini pernah memiliki seorang master surga agung yang berusia di bawah 45 tahun? Xia Chongyan, kau juga mengatakan bahwa si janggut besar menggunakan pedang panjang. Lalu, bagaimana lukamu bisa disebabkan oleh pedang melengkung? Mengapa? Mengapa cambuk logammu juga rusak oleh pedang melengkung milik tetua Ming? Dasar tua bangka. Bahkan jika sekte kita mati, aku akan membunuhmu. Kemudian, Qi Yuxin menghunus pedang panjangnya. Melihat ini, para master sekte pedang Gemini juga berdiri dan menghunus senjata mereka. Hal ini juga menyebabkan kubu Forgery Hall bangkit dan mengeluarkan senjata mereka. Semuanya, tolong dengarkan kami, Sekte Kun Qian. Meskipun wakil pemimpin Sekte Xia memiliki kecurigaan besar tentang kasus ini, kami belum menemukan Wei Wu. Saya pikir kita harus menemukan Wei Wu terlebih dahulu. Dia baru saja terlihat di luar kota pagi ini. Meskipun penampilannya sangat mencurigakan, saya pikir kita harus menyelidikinya terlebih dahulu. Seorang lelaki tua dari Sekte Kun Qian berdiri. Saya setuju dengan usulan Ling Qianbei. Tindakan Wei Wu sangat aneh. Lalu, bagaimana pria berjanggut besar itu bisa menghilang? Baik dia maupun rekannya tidak terlihat. Ini sangat aneh, seorang tetua Sekte Tai berdiri dan berkata. Semua orang tahu lelaki tua dari Sekte Kun Qian itu. Dia adalah Ling Wushui, seorang guru puncak surga yang hebat. Dia adalah guru di antara guru-guru di benua sihir. Dia juga memiliki Sekte Qian Kun sebagai pendukungnya. Meskipun Qi Yuxin tidak ingin menyerah, karena Ling Wushui telah mengatakan itu, dia hanya bisa menunggu. Apapun yang terjadi, Ye Mo tahu bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu setidaknya selama beberapa hari. Dia mengajak Mu Xiaoyun berbelanja di kota Hang Sui. Hari-hari ini adalah hari-hari yang paling membahagiakan bagi Mu Xiaoyun. Ia tidak hanya bisa tinggal bersama suaminya, mereka bahkan bersenang-senang berjalan-jalan di kota. Misalnya, ia suka melihat-lihat perhiasan, dan ia tidak perlu membeli apapun, tetapi ia akan puas melihat-lihat. Ia tidak ingat sudah berapa lama sejak ia bisa berjalan-jalan dengan bebas di jalanan seperti itu. Saat ia masih kecil, ibunya juga menggandeng tangannya saat berjalan di jalan yang ramai sambil melihat sekeliling, namun musibah itu merenggut segalanya. Bencana itu memisahkan dia dan keluarganya, membuatnya berjuang sendirian di Huangping. Selama ribuan hari dan malam, dia menderita dan tidak pernah makan dengan lahap, dan dia masih harus mengurus ibu mertuanya yang selalu mengumpatnya. Jika dia tidak bertemu Ye Mo, dia pasti masih menderita di suatu tempat. Mu Xiaoyun menyeka air matanya sambil berpikir sambil mengejek diri sendiri, saat aku muda, aku juga bayi seorang ibu. Ye Mo merasakan kesedihan Mu Xiaoyun dan menarik tangannya dan bertanya, Xiaoyun, ada apa? Mu Xiaoyun menggenggam tangan Ye Mo erat-erat dan berpikir, aku sekarang dalam perawatan suamiku, ibu seharusnya merasa tenang di surga. Nona muda, lihatlah mereka berdua yang kita lihat kemarin. Gadis itu benar-benar seperti bunga yang ditanam di kotoran sapi, kata gadis berpakaian hijau itu ketika dia melihat Ye Mo dan Mu Xiaoyun masuk ke sebuah toko perhiasan. Yunzi tersenyum.
Dia tidak lagi berniat mengundang mereka lagi setelah kemarin, tetapi ketika dia melihat mereka, dia mengerutkan kening. Dia merasa seperti telah melihat sosok mereka di suatu tempat lain juga, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ada apa, Nona muda? Gadis berbaju hijau itu segera bertanya. Yunzi berkata dengan bingung, aku merasa seperti baru saja melihat mereka. Gadis berpakaian hijau itu tertawa, Nona muda, tentu saja Anda pernah melihatnya. Anda melihatnya di jalan kemarin. Yunzi menertawakan dirinya sendiri, mungkin itu saja. Tepat saat dia ingin pergi, dia tiba-tiba berhenti, tunggu, aku tidak melihat punggung mereka kemarin. Aku hanya melihat wanita itu dan merasa dia luar biasa. Tapi tadi aku merasakan punggung mereka secara khusus dan terasa sangat familiar. Punggung mereka. Yunzi tiba-tiba bergumam, dan wajahnya berubah drastis. Dia berkata, Xiao Ling, periksa apakah mereka meninggalkan kota di pagi hari dan kembali setelahnya. Atau tidak, tidak apa-apa. Yunzi berpikir, seharusnya bukan mereka. Jika orang-orang itu pergi pagi-pagi, mereka tidak akan bisa berkeliaran dengan bebas di sini, mereka pasti sudah lama tertangkap. Tapi dari belakang mereka benar-benar tampak seperti pria berjanggut besar dan wanitanya. Hari itu berlalu sangat cepat bagi Mu Xiaoyun, dan ketika dia kembali ke hotel bersama Yemo, dia masih menikmati hari itu. Meskipun Yemo benar-benar ingin segera membuat pil penambah esensi, dia takut kalau Ci buah roh bumi akan menarik perhatian beberapa master, jadi dia tidak berani melakukannya. Mu Xiaoyun menggeliat dalam pelukan Yemo dan tiba-tiba berkata, sayang, apakah batu Ci itu sangat berharga? Yemo mengangguk, ya, aku menyebutnya batu roh. Batu-batu itu sangat berguna untuk kultivasi kita. Karena sangat langka, batu-batu itu sangat berharga. Kalau begitu, sayangku, aku tidak membutuhkannya. Kau bisa memilikinya. Mu Xiaoyun ingin mengeluarkan batu rohnya tetapi dihentikan oleh Yemo, tidak perlu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Kamu berkultivasi paling lambat saat ini, jadi aku ingin kamu bergegas, kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengimbanginya. Mendengar ini, Mu Xiaoyun segera menurunkan tangannya. Jika dia tidak bisa mengimbangi, bagaimana jika Ye Babe, Sister Luo Ying, dan Sister King Sui naik ke alam abadi tanpa dia? Dia akan ditinggal sendirian lagi, dan dia tidak akan punya apa-apa lagi. Hai sayang, kurasa aku harus bangun dan berkultivasi. Mu Xiaoyun merasakan tekanan dan ingin segera berkultivasi. Yemo menarik tangannya dan berkata, memang penting untuk berkultivasi, tetapi kamu tidak perlu putus asa seperti ini. Ini adalah hal yang lambat, dan semakin kamu khawatir, semakin kamu tidak dapat melanjutkannya. Mu Xiaoyun merasakan mulutnya disumbat oleh suaminya dan langsung melunak. Pada hari kedua mereka di Hang Sui, itu adalah hari pertama perekrutan sekte tersembunyi. Alun-alun Hang Sui merupakan alun-alun terbesar di Hang Sui dan luasnya mencapai puluhan ribu meter persegi, namun karena banyaknya orang, tempat ini tetap saja sangat ramai. Ketika Yemo dan Mu Xiaoyun tiba di alun-alun, Yemo menemukan bahwa sekte-sekte dibagi berdasarkan tingkatannya. Sekte-sekte tingkat khusus berada di tempat yang paling jelas. Yemo mengamati sekeliling dan menemukan bahwa masing-masing dari tiga sekte besar memiliki seorang guru besar surga. Dia melihat bahwa sekte Tai juga memiliki seorang guru. Ketika indera roh Yemo memindai sekte Tai, dia merasakan master sekte Tai tanpa sadar menatapnya. Yemo segera menguasai indera rohnya. Orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Yemo telah berencana untuk bergabung dengan Tai dan mencapai tahap 7 sebelum membalas dendam, tetapi sekarang tampaknya rencana itu tidak akan berhasil. Dia memutuskan bahwa sebelum mencapai tahap 7, dia tidak akan melakukan kontak dengan Tai atau sekte besar lainnya. Yemo dengan hati-hati menghindari tiga sekte besar dan memindahkan indera spiritualnya ke tempat lain. Ada 12 sekte tersembunyi tingkat pertama, 36 sekte tingkat kedua, dan sekitar 120 sekte tersembunyi tingkat ketiga. Ada juga banyak sekte kecil yang tidak memiliki tingkatan. Yemo akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sekte kelas 2. Sekte kelas khusus memiliki antrean panjang yang memerlukan waktu 1 hari untuk diperiksa. Meskipun sekte kelas 2 memiliki jumlah orang yang mengantre jauh lebih sedikit daripada sekte kelas khusus, tetap saja jumlahnya banyak. Ayo kita pergi ke sekte kelas 3, kata Yemo tak berdaya dan pergi ke sekte yang disebut sekte tinju kilat. Saat bergabung dalam barisan, Yemo menemukan bahwa kecepatan pengujiannya sangat cepat. Tahap pertama pengujian melibatkan meletakkan tangan pada perangkat dan menggunakan kibatin untuk mengaktifkannya. Mereka yang tidak memiliki kibatin akan meletakkan tangan mereka pada perangkat dan pewawancara akan mengaktifkannya. Ada 5 bola kristal pada perangkat itu dan ketika pewawancara mengaktifkan chi mereka, bola-bola itu akan menyala atau tidak bereaksi. Makin cemerlang bolanya, makin tinggi bakatnya. Bola-bola itu juga memiliki warna yang berbeda. Yemo tiba-tiba terguncang, bukankah ini alat yang digunakan untuk menguji akar spiritual? Bagaimana mungkin alam kecil memiliki benda seperti itu? Yemo mengirimkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa hampir semua sekte memilikinya. Dia bahkan tidak tahu cara membuatnya, tetapi ada begitu banyak di alam kecil. Meskipun benda-benda ini adalah barang jalanan sehari-hari di alam kultivasi, ini adalah alam kecil. Dia harus mendapatkan satu apapun yang terjadi atau setidaknya mencari tahu bagaimana benda-benda itu dibuat. Saat Yemo memindai perangkat itu dengan indera rohnya, dia mendapati perangkat itu bekerja berdasarkan formasi 5 elemen yang sederhana. Namun, Yemo segera menyadari bahwa ini adalah cara paling sederhana untuk menguji akar roh. Cara ini hanya dapat menguji apakah seseorang memiliki akar roh 5 elemen. Cara ini tidak akan dapat mengidentifikasi akar roh yang bermutasi. Memang, perangkat yang digunakan di alam kultivasi memiliki 8 batang kristal. Tidak berbakat, selanjutnya. Pewawancaranya sangat cepat. Kebanyakan orang di sini tidak memuaskan. Tapi tuan, saya bisa berkultivasi, saya sudah level kuning. Seorang pria yang ditolak menatap perangkat itu dengan tak percaya. Dia jelas bisa berkultivasi dan berkultivasi dengan sangat cepat, bagaimana mungkin dia tidak punya bakat?
Wajah pewawancara menjadi muram, saya sudah bilang Anda tidak memuaskan, apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, teslah di tempat lain. Pria itu pergi dengan wajah cemberut. Dia baru saja datang dari sekte lain. Ye Mo tahu bahwa orang ini mungkin memiliki akar roh yang bermutasi. Bakat level 5, tidak memuaskan, selanjutnya. Tidak berbakat, tidak memuaskan. Bakat level 4, berdiri di belakangku. Segera, tibalah giliran Ye Mo. Ye Mo menempelkan tangannya pada perangkat itu dan mengirimkan Qi, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Tidak berbakat. Tidak memuaskan. Berikutnya. Suara dingin pewawancara terdengar. Sebelum Ye Mo bisa mengatakan apapun, dia terjepit. Mu Xiaoyun segera menghampirinya dan meraih tangannya. Ye Mo menatap perangkat itu dengan bingung. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki akar spiritual? Dia bisa berkultivasi. Mereka yang tidak memiliki akar spiritual tidak bisa berkultivasi, dan Ye Mo tidak mengira dia memiliki akar spiritual yang bermutasi karena tidak mungkin dia akan berkultivasi selambat ini dalam kasus itu. Suamiku, ayo kita pergi ke tempat lain. Peralatan mereka pasti rusak. Ucapan Mu Xiaoyun membuat beberapa orang tertawa. Ye Mo tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Wajar saja kalau perangkat sederhana ini rusak. Dia menarik tangan Mu Xiaoyun dan pergi ke sekte terjauh. Dia mungkin juga pergi ke sekte yang tidak berperingkat, karena dia tidak bisa memasuki sekte kelas 3. Pada akhirnya, mereka pergi ke beberapa sekte, tetapi semua tes menunjukkan bahwa dia tidak memiliki bakat. Ini membuat Ye Mo terdiam. Jika demikian, maka dia tidak dapat bergabung dengan sekte tersembunyi sama sekali. Jika dia tidak bergabung dengan mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan berita tentang sekte Tai. Bukankah Ice Lake dulunya merupakan sekte kelas khusus? Mengapa sekarang hanya menjadi sekte kelas 3? Ye Mo menatap sekte kecil bernama Ice Lake. Suamiku, mengapa kita tidak mencoba sekte ini? Mu Xiaoyun juga melihat danau es. Baiklah, ayo kita pergi melihat danau es, Ye Mo mengangguk dan setuju. Pria di sebelah Ye Mo mendengar ini dan berkata dengan ramah, saudaraku, aku sarankan kamu untuk tidak pergi ke sana. Mereka hanya sekte kelas 3, tetapi tahukah kamu bakat seperti apa yang mereka butuhkan? Level 3 atau lebih. Jika aku memiliki bakat level 3, aku akan pergi ke sekte kelas 2. Mengapa aku repot-repot pergi ke sekte yang hampir tidak bisa bertahan di kelas 3? Ye Mo akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit orang di sana. Ye Mo mengamati tempat itu, ada 5 orang. Seorang pria tingkat menengah berkulit hitam berusia 50-an, seorang wanita parubaya yang berkulit hitam dan seorang gadis muda dengan wajah tertutup yang juga berkulit hitam. Tampaknya kedua wanita itu bertanggung jawab untuk merekrut pengikut. Kekuatan mereka memang lebih buruk daripada sekte kelas 3 biasa. Selain mereka, ada juga seorang remaja muda. Dia tampak sangat kurus. Ye Mo percaya bahwa ini adalah murid baru yang mereka dapatkan. Orang terakhir adalah seorang wanita tua berusia 60-an. Tepat saat Ye Mo hendak mengambil kembali indera spiritualnya, dia terguncang. Dia tidak bisa melihat kekuatan wanita tua itu. Sebelum wanita tua itu mengerutkan kening, Ye Mo mengambil kembali indera spiritualnya. Dia tahu bahwa guru yang begitu kuat dapat merasakan setiap gerakannya. Salah satu dari 3 orang yang tidak dapat ia temui pada malam sebelumnya berada di Ice Lake. Mengapa Ice Lake menjadi sekte kelas 3 padahal mereka memiliki guru seperti itu? Ye Mo tidak ingin bergabung dengan sekte seperti itu terlalu aneh. Wanita tua itu melihat sekeliling seolah-olah dia telah merasakan indera spiritual Ye Mo. Dia tidak berani terus melihat sekeliling. Tepat ketika dia ingin pergi bersama Mu Xiaoyun, wanita parubaya itu tiba-tiba berkata kepada Mu Xiaoyun, apakah kamu ingin diuji? Letakkan tanganmu di alat itu dan masukkan Qi-mu. Mu Xiaoyun mendapati dirinya berjalan ke arah perangkat itu. Kata-kata wanita parubaya itu sangat ramah. Suamiku, bolehkah aku mengikuti ujian? Mu Xiaoyun menoleh ke arah Ye Mo. Ye Mo tersenyum, tentu cobalah. Kami akan kembali besok. Alasan dia berkata demikian adalah karena dia tahu akar roh Mu Xiaoyun tidak jauh lebih tinggi darinya. Mendengar ini, Mu Xiaoyun dengan gembira meletakkan tangannya di perangkat itu. Dia sudah lama ingin menguji bakatnya. Wanita parubaya itu sangat menyukai Mu Xiaoyun saat melihatnya. Dia cantik dan memiliki temperamen yang halus. Itulah sebabnya dia menawarkan diri untuk mengujinya. Mu Xiaoyun meletakkan tangannya di perangkat itu dan memasukkan energinya. Cahaya hijau terang pun muncul. Apa? Hampir semua perhatian tertuju pada cahaya hijau terang ini. Bahkan Ye Mo pun tercengang. Dia tidak mengira Mu Xiaoyun adalah seorang berbakat tingkat 1. Wanita tua di danau es berdiri kaget dan menatap Mu Xiaoyun dengan rasa tidak percaya sekaligus gembira. Bakat terbaik tingkat 1. Bagus, bagus, bagus. Kata wanita tua itu dengan gembira. Wanita parubaya itu meraih tangan Mu Xiaoyun dan berkata, siapa namamu? Kau lulus. Kau sekarang adalah murid inti Ice Lake. Tangan wanita parubaya itu gemetar. Berita tentang bakat terbaik di level 1 telah ditemukan dan segera menyebar ke seluruh alun-alun. Hampir semua sekte kelas 1 dan kelas khusus mengetahui berita ini. Semua orang dari Masjid Tai, Kun Qian, dan Qi Hangjing datang. Sudah sangat sulit untuk menemukan bakat tingkat 1, apalagi yang sangat bagus di antara mereka. Nenek. Wanita parubaya itu melihat semakin banyak orang datang dan menatap wanita tua itu dengan cemas. Haha Nenek Feng, danau es benar-benar beruntung. Kamu menemukan bakat level 1 pada hari pertama. Ling Wushui milik Kun Qian sangat membuat iri, seorang lelaki tua datang, tetapi suaranya terdengar lebih dulu. Ye Mo berdiri di samping, menatap lelaki tua itu. Dari temperamennya saja, dia tahu bahwa dia tidak lebih lemah dari wanita tua itu. Terima kasih, Saudara Ling, atas kata-kata baikmu. Miao Lian, catatlah murid ini. Dia akan menjadi murid inti Ice Lake mulai sekarang, kata lelaki tua itu dengan jelas. Wanita parubaya itu mendengar ini dan menjawab, ya, Nenek. Tunggu.
Ling Wushui tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Kun Qian bersedia memberimu lebih dari 10 kota dan 5 tempat untuk mengumpulkan ramuan di Gunung Lima Wen asalkan Ice Lake dapat menyerahkan murid ini. Tai Yi dan Masjid Qihangjing, yang datang kemudian, tidak mengatakan apapun setelah melihat Ling Wushui memberikan tawaran seperti itu. Ini adalah yang terbaik yang dapat mereka lakukan juga. Jika Ice Lake setuju, mereka dapat mencapai sekte kelas 2 di sekte berikutnya dan divisi sumber daya. Wanita tua itu mencibir, maaf, Saudara Ling, Danau Es kita telah mengalami generasi yang rusak. Sudah saatnya bagi kita untuk mendapatkan murid. Dengan ini, apakah Anda mencoba menghancurkan fondasi kita? Meskipun Danau Es telah menurun, kita tidak dapat menghancurkan fondasi kita sendiri. Saudara Ling, silakan pergi. Ling Wushui mencibir dan menatap Mu Xiaoyun sambil berkata dengan ramah, gadis kecil, Kun Qian adalah salah satu dari 3 orang besar. Jika kau bergabung dengan kami, kau tidak hanya akan memiliki lebih banyak sumber daya dan status yang lebih tinggi daripada Ice Lake, keluargamu juga akan merasa terhormat. Ling Wushui, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita tua itu tiba-tiba muncul di depan Ling Wushui. Orang-orang dari Sekte Tai Yi dan Sekte Qihangjing tahu bahwa meskipun Danau Es telah menurun, kekuatan Nenek Feng memang sangat kuat. Tidak ada gunanya memulai konflik hanya karena seorang murid. Bagaimana dengan ini? Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan gadis ini sendiri. Jika dia ingin bergabung dengan Sekte Kun Qian, maka dia akan melakukannya. Jika dia ingin tinggal di Ice Lake, dia bisa. Jika dia ingin bergabung dengan Tai Yi, maka aku juga akan membiarkannya menjadi murid inti, seorang lelaki tua dari Tai Yi berkata dengan cepat. Ye Mo sangat tenang. Dia tahu setidaknya ada 3 master tingkat surga. Jika dia mengekspos dirinya di sana, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi membawa Mu Xiaoyun bersamanya. Tentu saja, Ye Mo tahu mengapa dia memiliki bakat seperti itu tetapi kultivasinya sangat lambat. Dia telah memberinya metode kultivasi elemen air ketika dia masih memiliki akar roh elemen kayu murni. Nenek tua Ice Lake mencibir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Ice Lake hanya mengandalkannya dan dia sakit. Dia tidak bisa bersikap tangguh di depan 3 sekte besar. Mu Xiaoyun juga tampaknya memahami bahwa bakatnya sangat langka, tetapi dia hanya berdiri di samping Ye Mo dengan saksama dan berkata, aku hanya akan tinggal bersama suamiku. Ling Wushui tersenyum, pria itu tidak pantas untuk Mu Xiaoyun. Dia melirik Ye Mo dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Dia berkata dengan tenang, tentu saja, suamimu juga bisa bergabung dengan Sekte Kun Qian. Jika Mu Xiaoyun bergabung dengan Kun Qian, dia bisa membunuh Ye Mo kapan saja. Dia hanya perlu mencari alasan, mungkin mengatakan bahwa kultivasinya salah. Xiaoyun, kalau kamu ikut Ice Lake, suamimu juga boleh ikut, kata wanita yang wajahnya ditutup itu tiba-tiba. Mu Xiaoyun tidak berbicara dan menatap Ye Mo. Semua orang di tempat kejadian menyadari bahwa kekuatan penentu ada di tangan pria sampah itu. Jadi semua orang menatap Ye Mo. Meskipun para master di sana ingin membunuh Ye Mo, mereka tetap harus bersikap baik, berharap agar Ye Mo memilih bergabung dengan sekte mereka. Ye Mo mencibir. Dia sudah merasakan niat membunuh Ling Wushui. Dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin Mu Xiaoyun bergabung dengan sekte yang penuh dengan niat membunuh. Tai Yi tidak lebih baik. Meskipun Ye Mo tidak tahu Masjid Qihangjing, karena Jie Sun ada di sana, mereka juga tidak akan jauh lebih baik. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya dengan tenang, terima kasih atas semua minat kalian padaku, tapi aku telah memutuskan untuk bergabung dengan Ice Lake. Mendengar hal itu, penduduk Danau Es bersukacita dan wajah nenek tua yang muram tampak penuh kebahagiaan. Ling Wushui dan beberapa master surga hebat lainnya segera menatap Ye Mo dengan ekspresi dingin. Tertarik padamu. Berhentilah mengambil semua kemuliaan untuk dirimu sendiri. Jika bukan karena Mu Xiaoyun, siapakah dirimu? Dasar idiot buta. Ling Wushui pergi dan kemudian semua penonton lainnya juga pergi. Melihat ini, Yun Zi mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, gadis berpakaian hijau itu berlari ke arahnya, Nona muda, saya telah mengetahui bahwa pria itu bernama Mo Ying dan gadis itu bernama Mu Xiaoyun. Mereka berasal dari kota Lianhua, kota Qixi, desa Huangping. Yun Zi mengangguk, Xiao Ling, selidiki apa yang mereka lakukan di desa Huangping. Setelah Ye Mo dan Mu Xiaoyun bergabung dengan Ice Lake, Nenek Feng sangat menyukai Mu Xiaoyun. Meskipun Ye Mo diuji lagi dan dikatakan tidak memiliki bakat, hal itu tidak menimbulkan ketidakpuasan karena semua orang dapat mengatakan bahwa hati Mu Xiaoyun terikat pada suaminya. Semua orang mengira pria itu, Mo Ying, terlalu beruntung untuk dicintai sebanyak itu oleh seorang jenius seperti itu. Setelah wanita parubaya itu diperkenalkan, Ye Mo mengetahui bahwa wanita itu bernama Miao Lian, dan gadis muda yang wajahnya ditutupi itu bernama Ji Yilan. Pria berusia 50 tahun itu bernama Fu Guanxi. Wanita tertua itu bernama Nenek Feng. Semua orang di Ice Lake memanggilnya Nenek. Pria muda berambut kuning itu bernama Fei Qing. Dia adalah talenta level 2. Ye Mo dan Mu Xiaoyun harus pindah ke tempat Ice Lake untuk menginap. Hal ini sudah diduga karena apapun bisa terjadi jika mereka tetap tinggal di hotel lama. Mungkin karena bergabungnya Mu Xiaoyun, Ice Lake mendapat 2 talenta level 3 lainnya. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bernama Zhang Yan dan wanita itu bernama Qi Shuoya. Pada hari ketiga, hari terakhir perekrutan sekte tersembunyi, Yun Zi duduk di ruang terbesar Asosiasi Pedagang Sihir, mengamati informasi yang dikumpulkan Xiao Ling. Yun Zi meletakkan intel itu dan berkata setelah beberapa saat, Xiao Ling, undang Yu Yuyan untuk datang. Yun Zi kini sangat curiga pada Mo Ying dan Mu Xiaoyun. Mereka tidak peduli dengan perburuan keluarga Liao dan datang ke kota Hang Sui. Mengapa Mo Ying begitu istimewa sehingga Mu Xiaoyun begitu mencintainya? Apakah pria berjanggut besar itu ada hubungannya dengan Mo Ying? Jika ya, apakah Mo Ying benar-benar tidak punya bakat? Yu Yuyan tidak pernah menyangka Dewi Ziwa akan mengundangnya ke Asosiasi Pedagang Sihir. Seolah-olah surga berpihak padanya. Gunung Sangking Yu Yuan menyapa Dewi Ziwa, sapa Yu Yuyan.
Yun Zi menatap Yu Yuyan dan tiba-tiba tersenyum, Nona Yu, saya benar-benar minta maaf karena tiba-tiba mengundang Anda ke sini. Silakan duduk. Apa yang kau bicarakan, Dewi? Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk diundang olehmu, Yu Yuyan menjawab dengan cepat. Yun Zi berkata terus terang, Yuyan, ku dengar kamu kenal Mo Ying dari desa Huangping, benarkah? Yu Yuan terguncang. Dia tidak menyangka Dewi Zihua mengenal Mo Ying, seorang yang tidak dikenal. Namun dia tidak berani untuk tidak menjawabnya, ya, saya menemukan Mo Ying terluka parah dalam perjalanan ke kota Cixi dan saya merasa kasihan padanya, jadi saya membawanya kembali ke perkebunan Yu. Ku dengar kau terlihat tidur di ranjang yang sama dengan Mo Ying, benarkah? Yun Zi tersenyum dan bertanya. Yu Yuyan tahu bahwa jika Dewi Zihua benar-benar ingin mengetahui hal ini, itu akan sangat mudah. Jadi dia hanya berkata, ya, saya merasa dia orang baik dan dia tahu banyak hal, jadi saya punya kesan yang baik tentangnya. Malam itu saya minum bersamanya dan kemudian kami tidur bersama. Saya memberinya pengalaman pertama saya, tetapi saya tidak mengenalnya dengan baik. Dia menyalahkan saya di depan semua orang, mengatakan bahwa saya. Yu Yuyan mendengus, seolah dia terlalu sedih untuk terus berbicara. Jadi begitu. Pasti sangat sulit bagimu. Xiaoling, suruh Nona Yuyan keluar dan berikan dia sebotol pil penambah ki. Iya, Nona. Gadis berpakaian hijau itu membawa Yu Yuyan keluar sambil bersukacita. Dia tidak menyangka akan mendapatkan sebotol pil peningkat ki semudah itu. Pil itu adalah pil penting bagi prajurit tingkat kuning. Tak lama kemudian, Xiaoling kembali dan berkata dengan tidak senang, Nona muda, Mo Ying memang orang jahat. Mu Xiaoyun benar-benar bodoh. Kenapa dia begitu setia mengikuti orang seperti itu? Yun Zi tersenyum, aku tidak tahu apakah Mo Ying orang jahat, tapi dia jelas bukan orang biasa. Kenapa begitu? Tanya Xiaoling dengan heran. Yun Zi mencibir, karena Yu Yuyan berbohong. Dia bilang dia memberikan seks pertamanya kepada Mo Ying, tapi dia jelas-jelas masih perawan. Hah? Xiaoling tercengang dan melanjutkan, tapi mengapa dia menjebak dirinya sendiri seperti itu? Yun Zi menggelengkan kepalanya, Mo Ying jelas tidak menyentuhnya, tetapi dia tetap mengakuinya dan bahkan membesar-besarkannya, mengatakan bahwa dia telah melakukan aborsi. Jadi, Mo Ying sama sekali bukan orang biasa. 3 hari berlalu dengan cepat, dan Ye Mo benar-benar gembira karena sekte-sekte akhirnya kembali ke markas tersembunyi mereka. Sekte-sekte itu tidak pergi sendiri-sendiri. Mereka berkumpul bersama dan baru setelah bepergian dengan kereta perang selama beberapa hari, mereka berhenti di lautan yang tampaknya tak berujung. Ye Mo akhirnya tahu mengapa sekte-sekte tersembunyi itu begitu sulit dijangkau. Belum lagi angin kencang, ombaknya sangat tinggi. Beberapa kapal yang tingginya seperti gedung-gedung tinggi berlabuh di pelabuhan yang suram. Selain kapal-kapal besar ini, Ye Mo juga melihat beberapa perahu kayu kecil yang merupakan perahu nelayan. Ketika Ye Mo mengamati kapal-kapal tinggi itu, ia menyadari bahwa kapal-kapal itu terbuat dari logam dan beberapa bahkan memiliki mesin uap. Kapal-kapal itu juga memiliki layar, tetapi tidak terangkat. Jadi sekte-sekte tersembunyi itu berkumpul di seberang lautan. Tidak heran kalau orang biasa sulit sekali pergi ke sekte-sekte tersembunyi itu. Hanya sekte-sekte tersembunyi yang punya kekuatan dan uang untuk membangun kapal-kapal setinggi itu. Mungkin mereka bahkan telah menangkap beberapa insinyur dari dunia luar untuk membangunnya. Status danau es rendah, jadi mereka tetap berada di dekat bagian belakang, tetapi Ye Mo masih menemukan beberapa hal dari percakapan orang lain. Rupanya sekte tersembunyi selalu datang dengan perahu, biasanya 4 kali setahun. Sangat sulit bagi siapapun untuk mencapai dan memasuki sekte-sekte tersembunyi itu, dan segala macam verifikasi diperlukan, tetapi untuk keluar dari sekte-sekte tersembunyi itu mudah. Kapal-kapal itu sangat besar, dan setiap sekte memiliki area mereka sendiri di kapal. Meskipun Ice Lake adalah sekte kelas 3, mereka masih memiliki area mereka sendiri dengan dapur dan puluhan kamar. Ini cukup untuk sekte kecil seperti Ice Lake. Namun, beberapa sekte lain yang memiliki banyak pengikut, sering kali memiliki beberapa rekrutan tidur di satu kamar. Meskipun sebagian besar kapal itu dipenuhi oleh anggota sekte yang tersembunyi, beberapa orang non-anggota dari luar juga ikut serta. Mereka datang untuk berbisnis, dan pedagang seperti mereka biasanya hanya melakukan perjalanan 2 atau 3 kali setahun. Ye Mo memperhatikan bahwa sekte kelas khusus dan kelas 1 tinggal di daerah terbaik. Mereka memiliki pemandangan laut yang bagus dan lebih banyak ruang. Para pedagang biasa dan tidak berkelas itu tinggal di daerah terburuk, tetapi bahkan daerah terburuk pun tidak terlalu buruk. Kakak Xiaoyun, tidurlah denganku malam ini, kita akan bicara, kata Ji Yilan, pemimpin sekte, dengan suara tegas. Mu Xiaoyun tersipu dan menjawab dengan lembut, maaf, kakak senior Yilan, tapi aku ingin tinggal bersama suamiku. Ji Yilan dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata apa-apa, mereka berdua terlalu bergantung. Xiaoyun, saat kita pergi ke sekte, kamu harus tinggal di area murid inti sementara suamimu harus tinggal di luar. Kamu harus belajar hidup terpisah dari suamimu. Ini bukan hanya masalah 1 atau 2 hari. Miao Lian melihat ini dan berkata. Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya, aku akan tinggal di tempat suamiku tinggal. Aku tidak akan berpisah dari suamiku. Miao Lian menatap Mu Xiaoyun tanpa berkata apa-apa. Gadis ini sangat cantik, tetapi mengapa dia begitu keras kepala? Apa yang baik dari pria jelek itu? Suamimu juga akan tinggal di sekte, tetapi dia tidak bisa berkultivasi, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kamu harus berkultivasi secepat mungkin agar bisa membantunya. Miao Lian berpikir keras untuk menemukan sesuatu yang bisa menghiburnya. Namun Mu Xiaoyun hanya berkata, aku tinggal bersama suamiku. Saudara Mo, saudari Xiaoyun akan berkultivasi lebih cepat bersama kita. Jika kamu terus bersamanya setiap hari, itu akan memengaruhi kemajuannya. Jadi, kamu harus berusaha meyakinkannya, kata Ji Yilan. Ye Mo tersenyum, Xiaoyun adalah istriku, dan dia harus tinggal bersamaku. Kau. Ji Yilan begitu marah hingga tak bisa berkata apa-apa. Ia belum pernah melihat orang yang egois seperti ini.
Ia tidak hanya tidak bisa berkultivasi, tetapi demi kepentingan pribadinya, ia juga menghalangi kemajuan kultivasi istrinya. Ye Mo tidak mau repot-repot menjelaskan. Mengetahui bahwa Mu Xiaoyun memiliki akar roh kayu murni, dia telah berusaha mencarikan metode kultivasi yang cocok untuknya. Dia tidak akan membiarkannya mempelajari seni bela diri kuno yang tidak berguna. Melihat ekspresi Mu Xiaoyun yang keras kepala, dia tahu tidak mungkin membujuknya. Jika dia mengatakan sesuatu lagi, Mu Xiaoyun mungkin malah tidak menyukainya. Tampaknya hal terpenting di dunia ini baginya adalah suaminya. Baiklah kalau begitu, Ji Yilan menghela napas dan pergi bersama Miao Lian. Ye Mo menutup pintu dan berkata kepada Mu Xiaoyun, "Xiaoyun, aku tahu sekarang bahwa kamu memiliki akar roh kayu murni, dan alasan mengapa kultivasimu melambat bukanlah karena bakatmu buruk, tetapi karena aku memberimu metode kultivasi yang tidak cocok. Aku belum memiliki metode kultivasi elemen kayu, tetapi tidak mengolah apapun untuk saat ini. Ketika aku menemukan metode kultivasi yang cocok, maka kamu dapat mengolahnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Mu Xiaoyun tidak keberatan. "Juga, aku harus keluar dan melihat-lihat nanti. Aku khawatir ada musuh di kapal ini, dan jika memang begitu, kita harus berhati-hati." Ye Mo tidak tahu apakah Jie Sun tidak ada di dekat sini. "Suamiku, aku akan pergi bersamamu," kata Mu Xiaoyun segera. Ye Mo menggelengkan kepalanya, "Hasil tesmu menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat tingkat 1, jadi banyak orang akan mengenalimu. Lebih baik kamu tetap di sini." "Bibi Miao, apakah wanita harus bergantung pada suaminya seperti itu setelah mendapatkannya?" Ji Yilan benar-benar tidak mengerti mengapa Mu Xiaoyun tidak ingin meninggalkan Ye Mo sama sekali. Miao Lian menggelengkan kepalanya, "Tidak, tetapi jika mereka baru menikah, mereka tidak ingin berpisah. Setelah beberapa waktu, perasaan itu akan mereda. Aku telah meneliti Mu Xiaoyun ini, dan dia hanyalah wanita biasa dari Huangping, jadi sejujurnya, dia belum banyak melihat kehidupan. Ketika dia melihat lebih banyak orang muda yang berbakat, mungkin pandangannya akan berubah. Jangan terburu-buru." Ye Mo meninggalkan area danau es dan menggunakan indera spiritualnya dengan sangat hati-hati. Ketika dia mengamati area Masjid Chihangjing dengan hati-hati dan tidak menemukan Jie Sun, dia pun merasa tenang. Tiba-tiba Ye Mo merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dengan hati-hati melepaskan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, ia mendapati bahwa itu adalah Dewi Zihua. Ye Mo tidak menyangka dia juga akan ada di sana dan mengerutkan kening. Dia yakin dia tidak bertindak aneh, jadi mengapa wanita ini terus mengawasinya? Bagaimanapun juga, Ye Mo tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan wanita ini. Dia mulai berjalan lebih cepat. "Saudara Mo, kau juga di sini." Sebuah suara terkejut menghentikan Ye Mo. Dia langsung tahu bahwa itu adalah Liu Lei. Ini berarti bahwa Liu Lei juga telah dipilih. "Haha, aku sudah menjadi anggota sekte luar sekte pedang Gunung Su, tetapi saat aku tiba, aku berharap bisa melakukannya dengan baik dan naik menjadi anggota sekte dalam. Kamu dari sekte mana?" Wajah Liu Lei penuh dengan kegembiraan. Meskipun Gunung Su hanya merupakan sekte kelas 2, namun ia merupakan sekte kelas 2 puncak. "Sekte Danau Es untukku, Saudara Liu. Namun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Ye Mo benar-benar ingin mengunjungi sekte pedang Gunung Su. Dia ingin tahu apakah legenda Gunung Su di dunia luar terkait dengan sekte di sini. "Kaukah itu?" Tiba-tiba terdengar suara dingin. Ye Mo berbalik untuk melihat Yu Yuyan, dan ekspresinya agak aneh. Dari lubuk hatinya, Yu Yuyan terkejut karena Ye Mo berhasil naik ke kapal. Ia mengira Mo Ying mungkin ada hubungannya dengan Dewi Zihua, tetapi kemudian ia memutuskan bahwa itu tidak mungkin. Jika dia memang begitu, dia tidak akan membiarkan Liao Wei mengganggunya seperti itu. Namun, Yu Yuyan tidak berani melakukan apapun kepada Ye Mo jika dia salah. "Kau datang ke sini, aku benar-benar tidak menyangka. Sepertinya Liao Wei sangat baik hati. Dia membawa istrimu dan membiarkanmu pergi begitu saja." Yu Yuyan tidak ingin berbicara dengan Ye Mo lagi. "Kakak senior Yuyan, siapa lelaki jelek itu?" Beberapa pria langsung datang dan mengejutkannya. Yu Yuyan mencibir, "Pria sombong. Kekasihnya sudah direnggut, tapi dia masih bertingkah sombong di sini. Kalau aku jadi dia, aku pasti sudah melompat ke laut. Keberadaannya saja sudah memalukan." Dia tidak ingin banyak bicara dengan Ye Mo, tetapi tatapan sinisnya membuatnya sangat tidak senang. Dengan bantuan saudara-saudara seperguruannya, dia mulai berbicara omong kosong. Ye Mo mencibir, "Orang-orang berkata, 1 malam sebagai suami istri, 100 hari penuh perasaan. Bahkan jika itu hanya 1 malam, aku tetap menidurimu dan membantumu melakukan aborsi. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu?" Ye Mo tahu apa yang diinginkan Yu Yuyan. Yaitu mengendalikan semua pria di sana sehingga dia bisa mengendalikan mereka, tetapi dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dasar tak tahu malu. "Kapan aku?" Yu Yuyan kembali gemetar karena marah. Ye Mo semakin senang. Dia berkata perlahan, "Bagaimana Liao Wei bisa mengenal kita? Dia tunanganmu, tapi dia memergoki kita tidur di ranjang yang sama. Memalukan sekali membicarakan ini. Kenapa kau memaksaku untuk menceritakannya?" Kau, wajah Yu Yuyan menjadi ungu karena marah. "Kau minta mati. Ahli bela diri Yuyan jelas-jelas masih perawan, tapi kau berani menghinanya seperti ini. Aku, Pan Cheng, akan memberimu pelajaran hari ini." Seorang pria kulit putih mengeluarkan pedang panjang dan hendak menyerang Ye Mo. Ye Mo menatap aneh ke arah pria ini dan berkata, "Pan Cheng, aku tidak menyangka kau punya banyak pengalaman dengan wanita. Kau benar-benar suka berpindah dari satu bunga ke bunga lain, iya. Kurasa kalian berdua akan berkelahi." Pan Cheng dapat melihat situasi Yu Yuyan. Ia ingin menangkapnya, tetapi sekarang setelah ia terbongkar sebagai seorang bajingan berpengalaman, ia tidak puas. Ia mengangkat pedang panjangnya dan mencoba menusuk Ye Mo. Liu Lei berdiri di samping. Ye Mo berada di posisi yang lebih unggul dalam pertarungan ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat Pan Cheng menyerang, dia mencabut pedang lengkungnya tanpa berpikir.
Pedang itu hampir mengenai Ye Mo, sehingga ketika pedang itu beradu, percikan api berhamburan padanya. Yun Zifi sedang melihat dari kejauhan. Dia mengerutkan kening. Mo Ying tidak terlihat memiliki kekuatan apapun, tetapi ketika pedang panceng hampir menembus kulitnya, matanya bahkan tidak berkedip. Jika bukan karena orang di belakangnya, Mo Ying pasti sudah terluka parah. Apakah dia tidak sempat bereaksi atau tidak takut sama sekali? Teman Gunung Su, ini urusan Gunung Sangking. Kenapa kau ikut campur? Raut wajah Panceng tidak senang. Meskipun dia berada di level kuning, dia bisa tahu bahwa Liu Lei tidak lebih lemah darinya. Yang terpenting adalah Sekte Pedang Gunung Su memiliki peringkat lebih tinggi dari Gunung Sangking. Liu Lei merasa sangat senang. Jika dia bukan murid Gunung Su, dia tidak akan berani melawan orang itu. Tidak boleh berkelahi di kapal. Jika ada yang berkelahi lagi, mereka akan diusir. Sebelum Liu Lei sempat menjawab, seorang penegak hukum datang dan berkata dengan serius. Semua orang menjauh dari penegak hukum, mereka bukan bahan tertawaan. Ditendang keluar dari kapal berarti dilempar ke laut. Laut itu tak berujung. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, itu adalah kematian yang pasti. Kakak Mo, kenapa kamu tidak datang ke tempatku dan mengobrol? Liu Lei menarik Ye Mo, dia ingin membawanya ke tempatnya. Ye Mo memberi hormat dengan tinjunya, kita semua sekarang berada di sekte tersembunyi, jadi kita punya banyak waktu untuk bertemu satu sama lain. Kita masih punya waktu sebulan lagi di kapal ini. Aku punya beberapa hal yang harus kulakukan hari ini, tetapi begitu selesai, aku akan datang. Ye Mo benar-benar sibuk. Dia baru saja mengetahui bahwa Jie Sun tidak ada di sana, jadi meskipun dia tidak berani membuat pil penambah esensi, dia ingin mencoba mencapai tahap 6. Ketika dia sampai di kamarnya, dia mendapati Ji Yilan juga ada di pintu. Dia hendak bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana ketika Mu Xiaoyun membuka pintu. Melihat Ye Mo kembali, Mu Xiaoyun memeluknya dengan gembira. Suamiku, kamu kembali. Kegembiraan di mata Mu Xiaoyun nyata, namun Ji Yilan mengerutkan kening saat melihatnya. Namun, tak lama kemudian, dia kembali normal dan berkata dengan sopan kepada Ye Mo, Saudara Mo, saya ingin mengobrol dengan saudari Xiaoyun. Apakah itu boleh? Ye Mo tersenyum polos. Ia menatap Ji Yilan dan berkata kepada Mu Xiaoyun, Xiaoyun, pergilah. Aku akan menunggumu di kamar. Lagi pula, kau sudah bersamaku seharian, kau pasti bosan. Tapi aku tidak akan pernah bosan dengan suamiku. Dia tahu bahwa jika suamiku tinggal di Danau Es, mereka tidak boleh menyinggung Ji Yilan. Setelah Mu Xiaoyun dan Ji Yilan pergi, Ye Mo menutup pintu dan duduk. Ia membenamkan pikirannya ke dalam titik emas itu. Tetapi apapun yang dilakukan Ye Mo, pikirannya terhalang. Mungkin aku terlalu lemah, gumam Ye Mo dan mengeluarkan batu roh untuk berkultivasi. Ada apa, kakak senior Yilan? Mu Xiaoyun duduk dan bertanya dengan sopan. Ji Yilan ragu-ragu sebelum berkata, Saudari Xiaoyun, meskipun Ice Lake hanyalah sekte tersembunyi tingkat 3, cadangan kami sangat banyak. Beberapa dekade lalu, kami juga merupakan salah satu dari 3 sekte besar. Alasan kami menurun bukan karena metode kultivasi kami tidak bagus, tetapi karena kami belum menemukan orang yang cocok. Saudari Xiaoyun, bakatmu sangat hebat. Saya pikir Ice Lake kami dapat bangkit kembali. Terima kasih, kakak senior Yilan, kata Mu Xiaoyun dengan tenang. Ji Yilan terdiam melihat betapa tenangnya Mu Xiaoyun. Xiaoyun, tahukah kau tentang apa yang ada di luar surga agung? Setelah mencapai surga agung, kultivator seni bela diri kuno memiliki umur 200 tahun dan bahkan dapat meluncur di udara untuk sementara waktu. Dikatakan bahwa ada negara bagian yang lebih tinggi dari surga agung, tetapi belum ada seorang pun di benua sihir yang mencapainya. Sudah sangat kuat untuk berada di puncak surga agung. Dikatakan bahwa mereka yang berada di atas surga agung dapat menggunakan bulu untuk melayang sejauh bermil-mil. Ji Yilan mencoba membuat Mu Xiaoyun tertarik pada kultivasi. Mu Xiaoyun memikirkan kata-katanya. Jadi hanya mereka yang mencapai surga yang agung yang dapat meluncur di udara untuk sementara waktu, tetapi tidak ada seorang pun di benua ajaib. Namun, suaminya dapat menggendongnya dan terbang sejauh ribuan kilometer. Memikirkan momen itu, ada percikan di mata Mu Xiaoyun. Melihat ini, Ji Yilan merasa lega. Dia akhirnya berhasil membuat Mu Xiaoyun tertarik pada seni bela diri kuno.